Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kalian tahu? Dalam perekonomian Islam, terdapat beberapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Islam hingga saat ini. Nah, tokoh-tokoh ini membagi hasil pemikiran mereka melalui karya-karya buku yang mereka tulis. Dan tentunya, sebagai masyarakat dan sekaligus umat Islam, kita dapat menerapkan hasil pemikiran mereka di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa tokoh pemikiran ekonomi Islam yang akan kita bahas. Jangan lupa simak sampai habis ya. Pemikiran ekonomi Islam Bakir Asy'adar. Muhammad Bakir Asy'adar yang lebih dikenal dengan julukan Syekh Bakir Asy'adar adalah seorang tokoh penting dalam bidang ekonomi Islam pada abad ke-20. Ia dikenal luas berkat pemikirannya yang lebih tajam dan kritis terkait dengan ekonomi dunia, terutama ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 25 Zulkaidah 1353 Hijriah di Qadimiyeh, salah satu kota terbesar di Irak. Dalam karya-karya beliau, Falsafatuna dan Iqtisaduna, Muhammad Bakir Asy'adar menyajikan kritik terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme, serta menawarkan solusi berdasarkan pemikiran ekonomi Islam. Selain itu, beliau juga menjelaskan pembagian ekonomi Islam menjadi 5 doktrin. Di antaranya, pertama adalah definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu doktrin yang terkait dengan setiap ketentuan dasar mengenai tujuan ekonomi Islam yang berhubungan erat dengan ideologi keadilan sosial. Sebagai suatu teori, ekonomi Islam dapat dievaluasi berdasarkan aktivitas dan hasil-hasil yang dicapai. Sistem ekonomi Islam digolongkan sebagai doktrin karena menurut Bakir Asy'adar, ia didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang mencakup hukum-hukum, pendapat, konsep, dan definisi yang bersumber dari hukum Islam. Menurut beliau, ekonomi Islam adalah cara hidup yang dipilih umat Islam untuk mencapai kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dalam praktiknya bertujuan memecahkan masalah ekonomi secara adil dalam pandangan Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada hukum-hukum pasar seperti permintaan dan penawaran, laba dan bunga, atau fenomena penyusutan hasil produksi yang dibahas dalam ilmu ekonomi konvensional. Keadilan memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Keadilan ini tercerminkan dalam pemikiran Muhammad Bakir Asy'adar yang menekankan bahwa ekonomi Islam harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial sebagai landasan utama. Dalam karyanya Iqtisaduna, ia menggambarkan bagaimana seharusnya ekonomi Islam dijalankan, mencakup teori produksi dan distribusi, serta peran penting pemerintah dalam perekonomian. Menurut beliau, pemerintah memiliki 2 peran utama, yaitu mencapai kekayaan yang merata di tengah masyarakat dan memastikan jaminan sosial serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Bakir Asy'adar mengemukakan bahwa pemikiran ekonomi Islam perlu dipelajari dan dipahami dengan baik sebelum seseorang melakukan analisis mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonominya, Muhammad Bakir Asy'adar menganggap bahwa manusia memiliki 2 potensi keinginan yang saling bertentangan, yaitu keinginan pribadi dan sosial, yang menyebabkan munculnya berbagai masalah. Ia melihat bahwa solusi untuk masalah ini dapat ditemukan dalam agama, yang memiliki peran yang penting dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Menurut Bakir Asy'adar, agama adalah hal yang sangat sakral bagi umat muslim. Berbeda dengan pandangan sekuler yang berkembang di barat, asas-asas agama menentukan minat atau keinginan yang sah bagi manusia, sekaligus mengatur batas-batas kebutuhan mereka. Dalam teori produksi dan distribusinya, Bakir Asy'adar memisahkan antara produksi dan distribusi, meskipun ia tetap melihat hubungan keduanya sebagai masalah fundamental dalam ekonomi. Produksi dianggap sebagai satu proses yang dinamis dan berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara, distribusi dipandang sebagai bagian
dari sistem sosial, yakni hubungan antar manusia secara keseluruhan. Bakir Ash-Shadar berpendapat bahwa sistem sosial berakar dari kebutuhan manusia, bukan semata-mata dari bentuk-bentuk produksi. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa mungkin untuk mempertahankan satu sistem sosial yang koheren atau termaksud distribusi, meskipun ada berbagai cara atau bentuk produksi yang berbeda-beda. Dan doktrin kedua, karakteristik ekonomi Islam. Dengan definisi ekonomi Islam yang telah dipelajari sebelumnya, Bakir Ash-Shadar juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam. Salah satunya adalah konsep kepemilikan multijenis. Dalam pandangan Bakir Ash-Shadar, ekonomi Islam mengusung konsep kepemilikan yang meliputi berbagai jenis kepemilikan. Konsep ini dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama ini juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Menurut Bakir Ash-Shadar, kepemilikan pribadi terbatas pada hak untuk menggunakan suatu barang atau sumber daya dengan prioritas bagi pemiliknya untuk menggunakannya. Sedangkan perbedaan antara kepemilikan publik dan kepemilikan negara terletak pada cara pengelolaannya. Bagi Bakir Ash-Shadar, kepemilikan publik harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Beberapa sektor yang termaksud dalam kepemilikan pribadi contohnya seperti rumah sakit, sekolah, infrastruktur jalan yang harus dikelola untuk kesejahteraan umum. Sementara itu, kepemilikan negara dapat digunakan tidak hanya untuk kepentingan seluruh masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan negara. Doktrin yang ketiga, teori produksi. Bakir Ash-Shadar membagi dua aspek dalam produksi, sebagaimana ia juga membagi dua aspek dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ada aspek objektif atau keilmuan dan aspek subjektif dan doktrin. Aspek pertama berkaitan dengan sisi keekonomian dan pelaksanaannya yang mencakup berbagai hal seperti para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya, dan hal-hal teknis lainnya. Dalam aspek ini, Bakir Ash-Shadar memberikan pandangannya tentang pertanyaan-pertanyaan dasar terkait produksi, seperti apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk apa diproduksi. Ini berhubungan dengan efisiensi ekonomi dan teknis yang diperlukan dalam suatu sistem produksi. Dan aspek kedua atau aspek subjektif dan doktrin terkait dengan pertanyaan tentang apa yang diproduksi dan untuk siapa produksi tersebut. Dalam hal ini, Bakir Ash-Shadar merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang membatasi jenis-jenis barang yang diperoleh untuk produksi. Barang yang sah dan layak diproduksi harus memenuhi standar tertentu, seperti kelayakan dan kenyamanan. Sedangkan pertanyaan mengenai bagaimana produksi menjadi tanggung jawab negara yang memiliki tugas untuk merencanakan dan memberikan petunjuk agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Negara bertugas untuk memastikan bahwa produksi dilakukan dengan cara yang sehat dan tertera, sebagaimana yang ditentukan oleh ajaran Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, Bakir Ash-Shadar juga menjelaskan dua cabang strategi dalam produksi, yaitu doktrin atau strategi intelektual. Menurut Bakir Ash-Shadar, termotivasi untuk bekerja keras adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dilakukan dengan pemahaman yang benar dan tujuan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bakir Ash-Shadar menekankan pentingnya meninggalkan sifat bermalas-malasan, berhura-hura, atau
Produksi yang tidak adil. Pemuda Islam khususnya harus memiliki kepekaan terhadap masalah ini dan berupaya menjalani kehidupan ekonomi yang produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan strategi produksi yang kedua ialah strategi legislasi. Peraturan yang dikeluarkan oleh negara harus mendukung doktrin ekonomi Islam dan mendorong aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa contoh dari strategi legislasi yang diajarkan Bakir Asy'adar sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang menganggur dapat diambil alih oleh negara dan dibagikan kepada mereka yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengelolanya. Dan yang kedua, Islam melarang hima, yaitu pengambil alihan lahan dengan paksa. Dan yang ketiga, prinsip tidak bekerja, tidak ada keuangan harus diterapkan. Keempat, larangan terhadap transaksi yang tidak produktif, seperti membeli harga murah dan menjual dengan harga tinggi tanpa ada kerja atau usaha. Kelima, larangan riba. Keenam, melarang menimbun baik uang maupun emas. Ketujuh, larangan menumpukan kekayaan yang tidak produktif. Kedelapan, larangan terhadap kegiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, larangan terhadap sikap pemborosan dan hidup berfoya-foya. Kesepuluh, pembuatan peraturan dan pengawasan terhadap praktik penipuan di pasar. Dengan sistem produksi dan peraturan ini, Bakir Asy'adar berupaya untuk menciptakan ekonomi yang adil, tertera, dan sejalan dengan ajaran Islam, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan moral masyarakat. Dan doktrin keempat, teori distribusi Bakir Asy'adar. Distribusi memegang peran penting dalam pemikiran ekonomi Bakir Asy'adar. Sebagian besar buku Iqtisaduna membahas secara rinci isu distribusi dan hak kepemilikan. Bakir Asy'adar membagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Yang pertama, distribusi sebelum produksi dan distribusi setelah produksi. Berdasarkan perspektif hukum tradisional, Bakir Asy'adar menjelaskan kedua hal ini dengan merujuk pada dasar atau pada aturan hukum yang sah terkait hak atas kepemilikan dan produksi. Pembahasan ini berfokus pada distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya yang disebut sebagai kekayaan primer. Seperti banyak sarjana lainnya, Bakir Asy'adar mengkritis kapitalisme karena mengabaikan isu ini, di mana kapitalisme hanya memusatkan perhatian pada distribusi setelah produksi, tanpa mempertimbangkan distribusi pada tahap produksi awal. Dalam pandangannya, Bakir Asy'adar membagi sumber daya alam ke dalam 4 kategori utama: tanah, bahan mineral tanah, air, serta kekayaan alam lainnya, seperti sungai, laut, tumbuhan, dan hewan. Beberapa poin penting yang diajukan Bakir Asy'adar mengenai kepemilikan adalah sebagai berikut. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang dominan karena negara dianggap mampu memenuhi hak-hak rakyatnya. Yang kedua, kepemilikan pribadi diperbolehkan, namun dengan batasan tertentu dan dalam situasi tertentu. Ketiga, kepemilikan pribadi harus mempertimbangkan hak-hak orang lain. Dan yang keempat, untuk sumber daya alam seperti bahan mineral dan air, individu diizinkan untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari pandangan Bakir Asy'adar mengenai kepemilikan dan kaitannya dengan hak untuk memproduksi, terdapat dua masalah utama yang dapat diidentifikasikan. Doktrin kelima, tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Menurut Bakir Asy'adar, pemerintah memiliki
sejumlah tanggung jawab dalam bidang ekonomi. Beberapa fungsi utama pemerintah di bidang ekonomi di antara lain, yang pertama, memastikan terlaksanakannya jaminan sosial dalam masyarakat, dan yang kedua, berupaya mencapai keseimbangan sosial, dan yang ketiga, melakukan investasi dalam bidang ekonomi apabila diperlukan. Itulah pembahasan mengenai Bakir Asyadar dan pemikirannya terhadap perekonomian Islam. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 244011111, Prodi Ekonomi Syariah kelas D, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.